Hai sobat, terima kasih sudah berkunjung di channel ini dan mengklik salah satu video yang ada di channel ini. Saya berharap keadaan kalian masih luar biasa baik ya. Tetap jaga kesehatan, terutama untuk menghadapi masa-masa pandemi yang masih meneror kita pada saat ini. Perkembangan teknologi saat ini, banyak orang yang memanfaatkan teknologi itu untuk merekam atau mengambil foto-foto dalam momen-momen berharga mereka. Dan saya yakin kamu pasti menjadi salah satu dari bagian-bagian itu. Namun dalam pengambilan foto atau rekaman-rekaman video itu, ada rekaman-rekaman atau foto-foto tertentu yang secara tidak langsung mengambil sebuah penampakan atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian-kejadian yang tidak dipikirkan sebelumnya akan ikut terambil dalam rekaman atau jepretan foto tersebut. Dan mungkin kamu menjadi salah satu orang yang pernah merekam atau mengambil foto dan kemudian dalam foto-foto kamu atau rekaman-rekaman kamu itu ada sebuah penampakan yang kamu tidak pikirkan sebelumnya. Namun penampakan yang kita bahas kali ini bukanlah penampakan yang saya rasa kalian pikirkan ya, penampakan horor atau penampakan yang membuat bulu kuduk kita merinding. Namun walaupun ini bukanlah suatu penampakan horor atau penampakan yang menyeramkan yang kita pikirkan seperti penampakan hantu atau apa itu, namun bagi saya penampakan ini cukup horor lah untuk sebuah kejadian yang tidak dipikirkan sebelumnya. Nah, penampakan dalam satu rekaman video ini terjadi pada tanggal 1 Februari lalu di negara Myanmar, di mana kita ketahui sekarang bahwa negara Myanmar itu cukup mencekam untuk zaman-zaman sekarang ya. Nah, penampakan ini berhubungan dengan kondisi Myanmar yang terjadi untuk saat sekarang ini. Penampakan video ini secara tidak langsung direkam oleh salah satu instruktur senam yang bernama Kin Hanin Wei, yang merupakan salah satu guru olahraga yang ada di Naypyidaw yang terletak di kota Myanmar. Nah, ketika itu video dari instruksi senam ini, dia sedang melakukan olahraga senam di sebuah pinggiran jalan, dan diketahui juga kalau wanita cantik ini dia sering mengabadikan aktivitasnya ketika berolahraga, termasuk ketika dia melakukan senam olahraga pada hari itu. Nah, gerakan olahraga senam dari Kin ini bersanding dengan para militer Myanmar yang dengan cepat datang untuk mengambil alih pemerintahan secara paksa. Namun si Kin ini tetap asik melakukan olahraga tanpa dia sadari bahwa di belakangnya itu sedang terjadi detik-detik para kendaraan militer Myanmar melaju menuju jalan parlemen Myanmar untuk melakukan kudeta. Dan kemudian video ini viral di berbagai media sosial, terutama Facebook dan Twitter, dan diberitakan oleh media-media internasional seperti Jepang, Cina, dan terutama Indonesia. Nah, jika kalian penasaran videonya, ini dia sedikit cuplikan dari video tersebut. Nah sobat, kudeta militer ini adalah perebutan kekuasaan militer dengan paksa oleh para militer, dan kejadian mencekam yang tak berdarah ini sekarang terjadi di Myanmar. Perlu teman-teman ketahui bahwa Myanmar telah mengalami kurang lebih 50 tahun pemerintahnya itu di bawah pimpinan atau kekuasaan dari rezim militer. Namun kemudian negara ini menjadi negara yang demokratis pada tahun 2011 silam. Dalam kebebasan berdemokrasi tersebut, ada satu partai yang cukup menonjol, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau biasa disingkat dengan NLD. Dan partai ini dipimpin langsung oleh seorang perempuan yang bernama Aung San Suu Kyi. Nah, partai ini berhasil memenangkan pemilu yang dimana pemilu ini diselenggarakan secara demokratis di negara tersebut dengan pemungutan suara yang bebas dan adil sekitar 25 tahun terakhir. Dikatakan bahwa penyebab kudeta ini diketahui pada awal mulanya dari pihak militer yang tidak menerima hasil pemilu pada tahun 2020 silam. Kemudian kudeta ini diklaim dari pihak militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing. Namanya unik-unik ya, dimana dia menjadi panglima tertinggi dari pihak militer.
Katanya lagi ada kecurangan daftar pemilih dalam pemilihan tersebut. Walaupun dari komisi pemilihan sendiri itu mengatakan bahwa tidak ada bukti dalam kecurangan pemilihan tersebut. Nah, kudeta ini juga menyebabkan pihak militer menangkap pimpinan dari partai NLD tadi yang merupakan pemimpin de facto Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi, dan juga penangkapan terhadap Presiden Myanmar Win Myint dan para pemimpin senior lainnya, dan pihak militer memberlakukan keadaan darurat selama 1 tahun ini. Artinya mereka akan mengklaim atau memegang kekuasaan selama 1 tahun ke depan, sampai betul-betul penyelidikan yang mereka pikir itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, awal-awal kudeta itu kondisi Myanmar benar-benar sangat memprihatinkan ya, di mana sinyal televisi di seluruh negeri itu terputus. Begitu pula akses telepon dan internet di kota Naypyidaw itu ikut terputus. Juga ada aturan untuk larangan penerbangan penumpang. Nah, selain di ibu kota Myanmar yaitu Naypyidaw, layanan telepon di sebagian negara itu juga ikut terputus, walaupun penggunaan internet di beberapa daerah itu masih bisa digunakan. Hingga pada saat ini warga-warga dan masyarakat Myanmar juga ikut memprotes kudeta ini, dan sebagian dari pekerja-pekerja seperti pegawai-pegawai kantoran dan rumah sakit ikut memprotes kudeta ini dengan melakukan mogok kerja. Bukan hanya masyarakat Myanmar yang melakukan protes terhadap kudeta ini ya, tetapi dunia juga mengecam kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar ini. Seperti sebagian anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara menyerukan kepada pihak-pihak terkait yang ada di Myanmar untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Dan bukan cuma negara-negara ASEAN, tapi negara-negara barat juga mengecam aksi yang dilakukan oleh militer Myanmar ini, terutama ketika menahan pimpinan de facto di negara tersebut. Nah, sobat, siapa sebenarnya Aung San Suu Kyi ini yang merupakan pimpinan de facto negara Myanmar ini? Aung San Suu Kyi, atau biasa juga dikenal dengan The Lady oleh masyarakat Myanmar, memiliki sejarah panjang dalam berpolitik Myanmar. Wanita ini merupakan aktivis hak asasi manusia yang membawa Myanmar ke jalan demokrasi. Nah, wanita yang berumur 75 tahun ini naik ke tampuk kekuasaan setelah dia berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2015 silam. Kemudian pimpinan de facto ini membentuk sebuah pemerintahan sipil yang juga merupakan pemerintahan sipil pertama yang ada di Myanmar setelah setengah abad negara itu dibawa kepemimpinan pihak militer. Jadi mungkin dari pihak militer ini takut kepada Aung San Suu Kyi ini sehingga dia melakukan kudeta sekaligus dia menahan ya. Jadi wajar kalau wanita ini disebut juga sebagai The Lady oleh masyarakat Myanmar. Nah teman-teman, semoga kejadian-kejadian ini tidak akan menimpa di negara kita. Mari kita tetap saling dukung satu dengan yang lain, dan mari kita tetap doakan teman-teman kita yang ada di Myanmar agar politik dalam negara itu bisa kembali pulih dan masyarakatnya di sana bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.